Mas Pram ini kan sosok yang bisa mempertemukan dua kubu, dua kelompok yang selama ini berseteru. Anak Abah sama Ahokers. Iya. Aku cuman sebel aja kalau dari Jakarta ke Tangerang tuh di tol aja masih macet Mas Pram. Minta petunjuk Ibu Mega apa baiknya. Sementara Mas Anies kita tahu itu jadi bahan kampanye penolakan keras terhadap reklamasi. Mas Pram sendiri ngelihat kalau berkaca 5 tahun lalu dan hari ini seperti apa? Ini kalau saya jawab cuma menyusahkan aja jadi nggak perlu dijawab. Gue udah riset deh. Ada nggak momen di mana profesionalitasnya Mas Pram itu terganjal dengan ideologi pribadi Mas Pram? Ya itu Piala Dunia U20. Oke, langsung kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Pramono Anung, Mas Pram. Wah. Silakan memilih kursi sendiri Pak Pram. Silakan Mas. Ya. Mas, coba klarifikasi dulu. Betul nggak anggapan orang-orang bahwa Pramono Anung ini kerongkongan emas ya? Orang tuh ketemu Mas Pram tuh happy aja meskipun masalah belum tentu selesai. Yang pertama Budi, Ari, satu. Budi Ari. Loh. Oh iya ya. Dipancing cepet banget. Yang pertama kalau lihat saya tadi malam debat kan pasti pada nonton lah sebagian besar. Oke kan? Oke, Ya, emas oke, itu udah. Oke. Ada yang oke, ada yang juga tertahan sampai tersenyum pun nggak bisa. Ah, Jadi iya. akhirnya saya kasihan, mau saya lanjutkan nggak jadi, makanya diademin kan gitu. Iya. 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 Kenapa Mas nggak disikat sekalian aja? Kenapa Anda nggak pakai tipe sikat menyikat aja kayak Pak Ahok Jadi gitu? karena pertanyaan kerongkongan emas saya nggak mau keluarkan di awal, saya belokin dulu. Oh. Setelah belokin baru keluar lagi. Langsung aja kita panggil Re. Ya, kita panggilkan Mega Salsabila. Silakan Mega. Iya. Ini yang pertama Mega Mas, ya kan? Iya. Nama aja udah Mega, ngeri banget. Iya. Mega, kamu petugas apa? Iya. Iya. Ini Silakan. kayak udah mau talk show, kamu Kenapa? duduk di situ? Iya. Oh aku suruh ngapain? Iya, mulai aja. Oh Iya, kan? ngomong ya? Iya, ngoceh dulu, iya kan? Langsung nih Bang. Iya, langsung Mega, silakan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ramai sekali, tepuk tangan dulu buat kalian semua yang sudah datang pada malam hari ini. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam Mbak Mega. Ya, Mbak atau Bu? perkenalkan nama saya Mega. Dari nama aja kita udah akrab banget ya Pak. Akrab banget. Mega Pram ya kan. Tapi sayangnya nggak seakrab itu Bu. Jujur saya nggak tahu Mas Pram ini siapa. Saya kira tadinya Candi. Prambanan. Candi. Saya lebih tahu, saya nggak tahu Mas, maaf ya. Saya lebih tahu Sidul. Iya, anaknya Ahmad Dhani. Bukan dong, Rano Karno. Iya, saya lebih tahu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak tahu Mas Pram. Tapi saya cek survei, pasangan survei ya. Pasangan Pramono Anung sama Rano Karno ini elektabilitasnya paling tinggi. Tepuk tangan dulu dong. Woi. Saya yakin hasil survei itu 90%-nya itu fansnya Sidul. 10%-nya baru fansnya Mandra. Gak mungkin fansnya Mas Pram, gak mungkin. Iya, tapi saya tadi kesini ketilang, ganjil genap Bu. Terus saya tunjukin aja poster acara ini. Ada Pramono Anung, silakan kata polisinya. Kok Bapak kenal saya aja enggak gitu ya. Ya ampun, tapi saya tuh cari tahu gitu. Karena saya nggak tahu, saya cari tahu Mas Pram di semua sosial media. Di YouTube, di berita, di mana-mana. Tapi nggak ada berita negatif tentang Mas Pram. Semuanya beritanya positif. Itu membuktikan kalau Mas Pram temenan sama wartawan. Ini dia salah satunya. Wartawan CNN. Tapi berita bagus tentang Mas Pram lu yang nulis kan? Iya.
Dan saya lihat visi misi program-programnya. Ada satu yang menurut saya aneh. Mas Pram pengen bikin masang CCTV di setiap RT guna menjaga keamanan. Lah masang CCTV yang udah dipasang aja banyak yang dirusakin ya. Mas Pram nih nggak belajar dari Kanjuruhan, kasus Sambo. Maksud saya kalau mau aman jangan dipasangin CCTV. Pasangin apa tuh belum nemu pasangnya. Masih baru nulis. Dan apa ya, ada satu program yang, bukan program ya, janji yang saya tuh seneng banget Mas. Mas Pram ini janji kalau menang bakalan membantu kesehatan mental warga DKI. Dengan cara hotline 24 jam konseling. Itu saya dukung banget Mas. Karena emang anak zaman sekarang itu kalau gampang kena mental health. Kita nggak boleh tinggal diem. Kalau kita diemin nanti kayak Bang Coki. Iya, tahu-tahu narkoba sambil nonton MMA. Memang kena mental itu dia. Kita harus bertindak. Saya punya program konten di Instagram Mas. Namanya curhat via WhatsApp. Orang curhat sama saya bayar 1 jam 100.000 dan itu laku keras. Saya udah sampai beli mobil malah gara-gara itu. Itu membuktikan kalau semua orang memang butuh teman ngobrol. Ya kan, makanya saya tuh berharap banget Mas Pram ini menang. Ya, biar saya ikut di itu program ini, konseling ini. Nggak apa-apa Mas, saya nggak dibayar. Tapi nggak curhat kan? Enggak. Nggak nge-gym kan? Enggak. Nggak apa-apa, saya nggak dibayar. Yang penting beasiswa S1. Pram nggak boleh pelit sama Mega. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kalau saya ngomong gini gimana? Kamu kalau nggak ada saya, kamu bukan siapa-siapa. Terima kasih, saya Nasa Sabila. Terima kasih. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Pater. Maaf Pak. Mau tanggapin dulu nggak? Tanggapi sekarang atau gimana? Mana di view? Gak usah Langsung, nanti dulu langsung. lanjut. Iya. Oke, nanti Iya. tanggapinnya. Mas- Oke. Oke, Mas Pram nggak ada siapa-siapa kalau nggak ada Mega ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita panggilkan duo musuh masyarakat. Iya. Masa ini mau kampanye ngundang musuh masyarakat ini loh Mas. Iya. Dan Iya. gue takutnya mereka penyusup bos. Iya. Iya. Mengingat apa yang mereka lakukan di Pilpres kemarin ya. Iya. Siapa yang mereka Ini 02 dukung? loh kemarin Mas. Mas Pram juga ya? Kan kemarin tiba-tiba ke Kartanegara waktu Iya. bawa-bawa proposal kan. Iya. Iya. Benar-benar. Tapi nggak apa-apa itu Iya. cuma Mas Pram aja yang Iya. tahu. Ya, Iya. Mas Pram, Pak Prabowo dan Pak Luhut ya. Iya. Ya. Bu Mega pun juga nggak tahu tuh. Makanya Pak Lu dukung aku loh. Oh. Mas, kemarin soalnya banyak yang nggak percaya pas Bravo 5 kasih dukungan ke Mas Pram, kok nggak ada Pak Luhutnya? Itu kenapa tuh nggak Pak Luhut sendiri yang Pak ngomong? Luhut malam udah nelpon, Pram lebih kenceng lagi katanya. Waduh. Mas, Pak Luhut datang juga nggak pas Mas Dito lahir dulu? Oke. Oke, kita panggilkan ya. Oke, langsung saja. Adriano Kalbi dan Coki Pardede, musuh masyarakat. Cek. Tepuk tangan buat kita semua pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya dan Adriano Kolbi mulai, kayaknya harus kita address dulu elephant in the room-nya dulu ya. Kenapa? Mic mati. Aduh. Iya. Aduh. Cek, aduh ya. Oke, lanjut ya. Ya. Kayaknya Maaf. harus saya address dulu elephant in the room-nya. Kenapa pendukung 02 garis keras di Pilpres kemarin bisa ada di tempat acara 03. Alasannya jelas, karena di Pilkada Jakarta, Ya. 02 yang sekarang kami tidak mengerti. Waduh ya. Saya Itu dia. Kena pipi monyet nanti. ngomong-ngomong soal tes urin. Itu susah. Sebenarnya sesimpel itu aja. Ya.
Salah satu kampanyenya beliau kan time will tell. Ya, katanya. betul. Waktu akan memberitahu. Sayangnya saya dan Adriano Kolbis sibuk jadi kita tidak punya waktu Ya, ya. betul. Jadi kita pilih yang pasti-pasti aja dan guts kita. Ya. Guts kita mengatakan yang pasti Mas Pramono Anung. Aduh. Nah, lihat skill saya. Makanya 02 menang. Betul. Itu karena skill saya memang ya, lumayan. Kita belum pernah terlibat di kompetisi yang sangat terlihat jelas pemenangnya siapa. Betul. Meskipun awalnya tidak begitu ya. Ya. Nah, awalnya katanya Mas Pram ini dituduh menebeng popularitas Sidul. Saya harus bilang, kebalik, Sidul yang butuh Mas Pram. Ya, Sidul udah tua dia, udah tua. Betul. Pemilih lahir tahun 2007. Ditanya Sidul anak sekolahan udah nggak ngerti itu. Dia lihat cuma di TikTok doang, paling dia pencet lama, not interested. Udah cuma begitu. Gak nyambung dia pasti. Dan kita harus kasih apresiasi dulu karena hanya di ruangan ini teman-teman, Ya. Mas Pram bisa tidak setuju sama orang yang namanya Mega. Kita Wah, tepuk benar. tangan dulu dong. Benar. Hanya Cuma di ruangan ini, betul. Hanya di ruangan ini. Ya. Di ruangan yang lain agak berat. Kerongkongan emasnya tidak terpakai. Bahkan ada limit. Wah, bagian sini agak susah ketawa ya, Ya. nggak apa-apa. Mungkin masih lapar. Ya. Kita bisa lihat Mas Pram nih likability-nya tuh tinggi sekali. Ya. Dengan memasuki daerah Jakarta tetap dipanggil Mas ya. Ya. Betul. Nah, karena ada yang udah coba pakai bank nggak diterima juga. Nggak, sebetulnya ini enak ngatain yang lain sebetulnya. Ini susah sebetulnya. Betul. Tapi kita harus apresiasi juga buat Pak Ari, Pak Budi, juga Mas Pram. Karena dari pengalaman kita ikut pilkada, pilpres, yang mau di roasting itu Ya. pasti yang sudah yakin. Betul. Dan tidak banyak dosanya. Kalau banyak dosanya briefing panjang banget di belakang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Iya. Ini semua nggak boleh, apa lucunya nih anjir. Dan jujur, waktu kami ingin merosting Mas Pram, Ya. kita tanya dong, profesional kan, apalagi di channel Total Politik Ya. yang sempat viral. Kita tanya, ada do and don'ts-nya nggak? Bebas katanya. Ya. Bebas. Dan memang kita lihat ya, memang jujur Mas Pram, sulit merosting Mas Pram. Dan sebenarnya setelah kita teliti program-programnya Mas Pram, ternyata tidak terlalu berbeda dengan program-program Betul. junjungan yang kita pilih kemarin. Ya. Seperti makan siang gratis di sini ada? Sarapan gratis. Ya, bisa. Memang belajar dari kekalahan ya memang ya. Memang konsep nggak masuk, makan dipilih itu. Itu sudah fakta, hard cold fact. Ya. Semua menjanjikan lapangan kerja, tapi kita semua tahu itu percuma lah. Ya, Karena musuhnya nanti adalah TikTok. Mas Pram, Kalau petani aja bisa joget dan disawer. itu dia. Ya, Mas Pram, kami kalau misalnya boleh memberikan saran, kalau memang ada program yang harus dimasukin ke dalam konsepnya Mas Pram, visi misi, sepertinya Mas Pram harus mengontrol live TikTok, Mas Pram. Iya, betul. Karena sekarang banyak orang atau yang punya pekerjaan-pekerjaan inti lebih prefer live TikTok daripada pekerjaannya. Betul. Contoh Mas Pram, di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur Ya. itu petani itu lebih suka live TikTok daripada bertani. Ya. Bayangin ada 1000 petani kayak Setbor. Betul. Ya. Ini krisis pangan nasional kita lihat aja coba. Saya yakin. Betul. Dan kita bayangkan Mas Pram, kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya tukang parkir yang mulia, saya tidak mempermasalahkan pekerjaan tukang parkir yang mulia, atau pekerjaan-pekerjaan di posisi itu, yang akhirnya lebih memilih live TikTok, nanti tidak ada yang melayani masyarakat Jakarta, Mas Pram. Jadi sepertinya ini adalah sesuatu yang memang harus dimasukkan gimana caranya supaya para pekerja profesional ini lebih tertarik untuk profesional daripada live Ya. TikTok. Jadi saya terus terang nggak salah milih Coki. Begitu saya tampil sama Coki, di komentar saya di IG, sedang menuju 58 meninggalkan 16 gitu. Memang Memang kemenangan di depan mata ini. Memang. Sekarang Pak Ari,
Lah memang saya akui Mas Pram lucu sekali. Dan inilah kelucuan orang yang memang sudah pasti menang ya teman-teman. Karena memang tidur lebih enak. Ya betul. Makanan juga sekarang lebih enak. Bahkan Mas Pram melihat warna-warna ini lebih berwarna loh Ya, teman-teman. Biar Daripada 03 calon-calon yang lain ya, loh. biar 03 juga merasakan kepastian menang 02 waktu kemarin. Betul, betul. Tapi kalau Adri sendiri gimana tanggapannya sama Mas Pram? Memang menurut saya yang perlu dihati-hati memang kita kan banyak pemilih muda ya, apalagi pemilih pertama itu lahir 2007. 2007 bayangin saya udah kerja, dia waduh baru lahir gitu kan. Memang suka kepleset kalau kita sok-sok relate gitu seperti mobil-mobil curhat dan sebagainya. Memang aduh gimana ya? Ini tuh kompetisi ini sebetulnya nyaris menang WO sebetulnya. ini nyaris menang WO melawan bikin barbel pinggir jalan dan tes COVID adalah duplikat kita dalam kerajaan Enggak. global ini. Iya, Ya, karena sebetulnya kalau saya sama Coki menyalonkan diri dan lawan ini, kita juga menang ya. Ini tidak butuh siapa-siapa sebetulnya. bahkan strategi betul. Iya. Betul, karena Saya sanggup menggantikan Mas Pram di debat kemarin. Apa coba? Apa yang harus saya cari? Kalau lawannya gitu kita semua juga bisa. Tapi nggak pernah dalam debat yang serius ada eng gitu. Waduh. iya, waduh. Itu lebih berat nahan ketawanya memang. Ya, tapi kalau saya kerja di Jakarta Mas Pram, kami Ya. lebih tepatnya kami kerja di Jakarta, kami juga merasakan keluh kesah masyarakat Jakarta juga. Jadi kalau nanti Mas Pram terpilih, banyak harapan yang ada di Mas Pram. Ya. Dan Salah satunya katanya mau memperpanjang jalur MRT hingga ke Tangsel, betul ya? betul, Ya, betul. ke Tangsel dan Bekasi. Boleh Tangsel, kita Bekasi. kasih tepuk Ya. tangan. Itu luar biasa. Walaupun kami punya dua permasalahan, Mas Ya, Pram. Yang pertama, ke Tangsel BSD MRT diperpanjang. Pertanyaan pertama, siapa orang BSD yang masih naik MRT? Betul. Ya. Oh, nggak relate ya? Nggak apa-apa. Ya kalau dari saya sih itu aja. Ada yang ingin lo sampaikan lagi? Nggak Adriano ada. Colby? Iya. Nggak ada sih Ya udah kita. kalau begitu sekali lagi Mas Kita- Pram, apapun yang Coki, aku mau tanya sama Boleh. Ibu Mega ya. Kenapa kalau komedian lucu itu tangannya ditato dua-duanya? Ke Bu Mega. Ah, iya benar. Saya tersinggung jadinya. Gak apa-apa lah, saya amplopnya langsung pulang nih. Wah, Ayo saya- Mega jawab dong. Oh, Oh kalau nyala nggak ini? Kalau aku ini masa lalu. Oh masa lalu. Masa lalu. Berarti Coki juga masa lalu semua. Betul. Seluruh badan dia masa lalu semua itu. iya. Tapi saya setuju Mas Pram. Memang yang lucu-lucu tuh banyakan tangan dan lehernya ditato. Contohnya Young Lex tuh memang dia. Nggak mungkin tato tuh sekarang kayak orang zaman dulu giginya emas. Tanda banyak duit nih begini emang. Ya sudah Mas Pram, pokoknya apapun yang terjadi, siapapun yang menang nanti di Pilkada Jakarta, Mas Pram, Mungkin ada baiknya kita udah bicara putaran kedua aja kali ya, maksudnya masa Kenapa? pemerintahan kedua maksudnya, Oh, bukan yang iya, sekarang iya, gitu. iya. Sekarang, Ya. biar irit waktu. Ya, tapi 2029 dari sekarang kita Iya. rencanakan. tapi apapun itu buat teman-teman, apapun yang kami ucapkan tadi itu semua hanya jokes Ya. yang dibawa ke dalam hati. Termasuk Kita- menang satu putaran tadi. kalau itu lebih ke realitas sih. Iya. Betul. Tapi kalau yang saya ucapkan ini semua hanya jokes, Ya. nggak usah dibawa. Karena lu takut ditarik sama yang sebelah lagi kan kalau putaran depan kan itu aja. Waduh, lu berat. Tapi katanya sekarang Mas Pram didukung sama anak Abah. Lu kan dulu katanya anti banget sama Anies Baswedan. Waduh. Sekarang lu dukung Pram, lu gimana sih? Nggak jelas juga hidup lu, gue lihat. Ya. Enggak, gini loh. Apa hidup ini nggak Tar dulu. Jadi gini, yang buzzer nih cuma sebelah sini. Saya ini event ini aja. Jangan kalau dipojokin. Lo enggak, sebenarnya ini Pak Ari dan Pak Budi, itulah politik. Waduh. Ya. Itulah politik. Dan saya ini adalah definisi dari total politik. Ya betul. Saya total dalam berpolitik. Betul. Sekarang bisa di dua, besok bisa dimanapun. Karena begitulah politik dan yang saya masih belajar dari Mas Pram adalah bagaimana caranya bisa pindah-pindah tanpa punya banyak musuh. Nah, Itu sih sebenarnya.
Kerongkongan silver. Apa? Kerongkongan silver. Ya, Kalau beliau emas, saya silver. Wadah, Masih di wadah. bawah, tapi dikit lagi. Iya. Oke, kita langsung ke Mas Pram. Boleh. Menanggapi Mas. Coba tanggapi dulu. Tanggapi nih, dulu nih percakapan yang gak bermutu ini Mas. Mas. Iya. Ya. Yang pertama saya terima kasih. Betul-betul hari ini ada 15 titik buat saya. Ini adalah acara terakhir. Saya bilang sama Dila anak saya pengen ketawa. Apalagi kalau ada Budi dan Ari. Begitu saya tampil di Total Politik, elektabilitas saya langsung naik. Karena Begitu saya tampil di Total Politik, diwawancari berdua di podcast, langsung naik 10%. waduh, Jadi saya harus berterima kasih buat berdua. kerongkongan emas bos. Iya kan? Iya. Mas, Sur dulu kan dibikin iya sur, happy dulu. Habis itu disebut dipenggal. Iya. Mas Tong yang bikin itu konten bagus. Cuma ketika saya Budi Ari bilang ini Budi Ari. Budi dan Ari. Budi Ari bilang, makanya kan Budi Ari bilang. Budi Ari gini dong Mas. Lagi Pak. Mohon maaf. Ah. Mohon maaf, kalau melihat bercandaan Anda seperti ini, jelas Anda bisa slip of time Asian value kemarin. Betul. Anda begini. Silakan. Ayo Mas. Enggak, kan kami dituduh T itu adalah tim suksesnya Pramono Anung. Ya. Sidul. Padahal Budi Ari ini kan sahabatku deket banget dari dulu. Mantap. Iya Mas Pram waktu anakku lahir datang waktu itu. Iya. Lu yang waktu ada lahir Mas Pram sama Mas Anies kan? Iya berdua datang bos. Mereka ngobrol. Mas Pram bawa kue roti buaya waktu itu Mas. Ingat nggak dulu yang ada wawancari Bapak nggak mau maju lagi sebagai calon itu? Kan bilang enggak. Ternyata situ ditipu kan. Capres. Dia bisa Aku nggak mikir. Gak mikir. Apa? Aku nggak mikir. Itu kunci sukses. Ya, Pak anaknya mau maju Pak. Enggak, itu kan urusan partai semuanya. Gitu. Tapi gue pengen nanya Mega nih. Meg, Iya, Bang. menurut lu Mas Pram ini kan sosok yang bisa mempertemukan dua kubu, dua kelompok yang selama ini berseteru. Anak Abah sama Ahokers. Nah, menurut lu gimana? Lu komentar lu gimana? Ya itu mah value-nya Rano Karno aja. Enggak, tapi gini, enggak tadi lu bilang. Sidul itu penonton Sidul nomor satu. Oh itu kali ya. Iya benar. Saya yang mempersatukan Sarah sama Jainab loh. Berat. Sekarang Sarah sama Jainab jadi rukun karena Sidul milih Pramono Anung. Dul aja nggak mampu itu Mas ya. Bang Andri, apa? Lu mau komen apa? Ahok sama Anies. Iya benar. Anak Abah Sama Ahokers. sama Ahokers. Ya, jadi satu dukung Pram. Tapi yang disebut anak Abah sekarang kan nggak milih Abah kemarin, milih Ahok dia kan, bukan? Hah? Iya dong, waktu pilkadanya, bener gak gua? Oh Yang iya benar. Iya bener, yang di Iya. Ahokers yang kecewa itu baru jadi anak Abah kan. Dan dulu kan mereka semua Ahokers. Oh gitu. Loh iya dong. Ya, tapi kan sebagai Enggak, oh ya, Bapak Ibu. nih. Teman-teman saya, Bu, teman-teman saya, Bu, teman-teman nih, saya, Bu. Ini alumni 212 semua nih. Oh, ini Teman-teman saya, Ibu, teman-teman saya. penghuni Bu. Monas ini bos. Oh, pantesan tadi saya waktu kesini agak Pantes tadi ada yang gak kena ya Jok ya. Memang harus mapping ulang ini. Oh iya. Oke. Iya. Iya. Ibu daftarnya pakai Google Form atau gimana? Oh, main datang aja Mas. Kalau gitu saya nggak bisa jawab, tolong. Enggak, tapi kalau itu memang perlu orang dengan karisma tertentu yang bisa menyatukan. Total. Tenggorokan silver. Tenggorokan silver. Tenggorokan silver setan. Ini Coki kita angkat jadi jurkam utama aja. Udah telat Mas. Kalau Coki masuk di jelang menit akhir ini elektabilitas memungkinkan turun Mas. Jadi saranku Coki tetap di tribun penonton aja. Jangan sampai datang dua yang baru, 10 yang lama hilang Mas. Jangan, Benar Mas. Nah, ini resiko tinggi nih. Kalau dapat iya, kalau enggak nyungsep semua. Iya. Jangan bikin hancur yang udah dibangun, jangan. Iya, kayak judi online Mas ya. Iya. Kayak judi.
Iya. Lu ada yang mau ditanya gak ke Mas Pram soal Jakarta kan lu bertiga kan warga Jakarta nih. Mega lu kan terutama Oh ini kan. sebenarnya aku warga Banten, cuma kerja di Jakarta. Iya. Aku cuman sebel aja kalau dari Jakarta ke Tangerang tuh di tol aja masih macet Mas Pram. Kenapa sih itu apa? Minta petunjuk Ibu Mega apa baiknya. Apa dulu? Apa dulu? Lucu banget ya Allah. Oh ternyata dialognya kayak gitu ya. Iya, iya. Iya. Minta petunjuk Iya. Ibu Mega. Ya udah, kita bangun tol di atas laut meskipun nggak masuk akal nih. Ya. Lu jawabannya gimana? Lu ada yang mau nanya nggak? Ya mungkin lebih ke harapan sih. Maksudnya merasakan dulu Jakarta terpolarisasi sih jangan sampai kejadian lagi. sih. Melelahkan. Melelahkan Sangat sekali. melelahkan. Iya. Melelahkan sekali gitu. Maksudnya, mudah-mudahan kita semoga memang putus. abis ini ya benar tadi gitu anak Abah dan Ahok yang bersatu ya kita jadi rukun semua. Itu sih mungkin harapannya. Iya, karena kan mudah-mudahan setelah pilkada ini nggak ada lagi Ahokers, nggak ada lagi anak Abah, adanya ya warga Jakarta, Mas Pram. Jadi ya Luar biasa. Kerongkongan silver. Kerongkongan silver. Saya sadar kenapa saya nggak tatoan hari ini. Iya. Nah, gua mau minta Mas Pram flashback sedikit ke sekitar 5 tahun lalu. Iya. Mas Pram ini kan 5 tahun lalu kan sekretaris kabinet. Dan kemarin di debat tuh Mas Pram juga berkali-kali bicara apa yang sudah diputuskan nasional, apa yang sudah diputuskan oleh pusat, ya tugas gubernur adalah melanjutkan. Bahkan Dharma Pangrekun aja bintang 3 gara-gara Mas Pram kan itu. Betul, kan? betul. Iya. Menurut pengakuan Iya. ya kan. Mas Pram, kita ingat 5 tahun lalu ada sengketa yang kemudian jadi topik menarik ketika pilkada 5 tahun lalu. Yaitu soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Nah, Mas Pram waktu itu kan sekretaris kabinet. Kita tahu pikirannya Mas Pram ya pikiran presiden. Ya kita tahu presiden maunya apa. Sementara Mas Anies kita tahu itu jadi bahan kampanye penolakan keras terhadap reklamasi. Mas Pram sendiri ngelihat kalau berkaca 5 tahun lalu dan hari ini seperti apa? Ini kalau saya jawab cuma menyusahkan aja jadi nggak perlu dijawab. Gua udah riset deh. Gua udah riset. Ya Allah. Bos, nyusahin kita juga, motong-motong nanti timnya panggil pasti, yang itu potong ya bro. Pasti panggil itu tuh, udah tahu gua tuh. Iya. Apalagi dia. Tapi itu. mungkin itu kali. Mungkin untuk mempersatukan jangan Kenapa lu yang jawab? Enggak. Untuk mempersatukan dua jawaban yang berbeda itu nggak usah diperuncing perbedaannya. Waduh. Iya, udah gitu aja jawabannya kayak tadi gak usah dijawab Iya, udah gitu. Bapak Daripada paten. bikin jadi Iya. berantem. Ketularan joki lu udah. Iya. Browns nih kerongkongan lu ini, Browns Iya. kan. Perunggu Boleh gue mau kan. ikutin Iya. terus nih. Sama satu lagi, itu tadi soal reklamasi Mas Pram mending gak usah jawab daripada memicu keruncingan Dan mempersulit editor. dan mempersulit Pangeran Siaan. Iya. Oh, kita hargai kawan kita lah. Tapi ini soal Piala Dunia U20. Ini penting. Piala Dunia U20 ya, di mana Pange juru bicara Ganjar waktu itu. Aduh. Itu paling bikin sakit kepala pasti. Mas Pram sekretaris kabinet. Iya. Sekretaris kabinet adalah pembantu terdekat presiden. Dan saya ingat betul, Presiden maunya apa? 2 tahun Pak Jokowi ngurusin COVID, gak pernah ngomong capek. Ya. 2 minggu ngurusin bola capek saya. Lah, Ah, itu. Dan saya tanyakan langsung ke presiden waktu itu mas. Iya. Iya. Jawaban presiden. Tanya Mas Pram katanya. Ya. Saya waktu itu belum pernah mau ngomong sama media, jadi saya waktu itu nggak ngomong. Iya. Karena itu udah kejadian masa lalu, saya nggak mau ngomong. Berarti sekarang gue bisa mengklarifikasi jenis-jenis kerongkongan. Gimana? Kerongkongan emas, Ya. silver, perunggu, racun. betul. Janganlah kau rusak elektabilitas yang sudah unggul ini. Jangan. Ini lagi sini nih. Jangan lu pikir nih lagi. Jangan mengambil resiko Kau yang nyusup nggak lu. perlu. Harusnya Dharma Pangrekon kemarin nanyanya ini tau gak lo? Di debat. Makanya Bang Adri bilang kalau dia yang debat juga menang. Gimana sih lu? Saya juga menang. Jadi gak mau jawab Mas. Waktu itu Mas Pram ikut kesel gak Piala Dunia gagal? Wajah saya biasa aja, kerja profesional. Waduh, jangan turun. Atau kan dibalik lah. Bos, Makanya Mas ini Pram yang gak cerita. kejawab, yang penting jawabannya enak aja di telinga kan. Belum tentu kejawab. Kalau tanpa kayak basa-basi atau demi kepentingan media atau apa gitu. Ya. Kalau ditanya ke Mas Pram, yang nanti paling sulit tentang Jakarta tuh Iya. apa Mas? Iya, prioritas yang paling sulit yang menurut Mas Pram ini juga bubarin tukang parkir,
Ya, juga mungkin kita nggak Itu- tahu, kita nggak itu tahu, susah Mas itu Bram. masalah yang Iya. Pungli-pungli gitu kan. Atau ada kata temennya Coki, oh daripada kita susah kena judi online, mending judi offline. Nah misalnya gitu. Siapa? Gitu. Ah, jangan, Siapa? jangan, Siapa ngomong jangan, gitu? jangan, Gak ada ngomong kayak jangan gitu. bikin karir orang. Iya. Gak ada. Tolong Kalau dong, judi nggak offline ada. kan bisa diawasi, ya, bisa Ya, membangun ya, Jakarta. ya, Nah, seperti ya. Ali Sadikin dulu. Iya. Tapi kira-kira Itu dia. kira-kira Nembak. Ariel, Anda mau sudah. Udah biasa offline ya Anda ya? Ya, ini mah judi gaple kalau itu Iya, enggak, ini ya, Bos. karambol Kalau ini saya bos. jawabnya nggak ada yang susah. Waduh. Uish. Gak ada yang susah Mas Bram. Karena saya bekerja pakai hati. Luar biasa. Bos, mantap Luar biasa. Tapi, Luar biasa. Tapi menurut Mas Pram kira-kira kan Mas Pram kan udah lama di pemerintahan nih. Mas Pram udah lama di pemerintahan, track recordnya juga luar biasa sekali, berkali-kali selalu terpilih, pernah jadi sekretariat kementerian juga dan Sekretaris, yang lain-lain. sekretaris presiden sama Iya, luar sekretaris biasa lah kabinet. pokoknya. Iya. Ya, Sekretaris you kementerian. got my point lah. Pokoknya kan ininya keren, track recordnya keren. Pertanyaan Saya saya, boleh Pertanyaan kerongkongan. rombongan silver agak-agak goyang tadi. Ya pertanyaan saya satu nih Mas Pram. Kira-kira dalam karir Mas Pram ada nggak momen di mana profesionalitasnya Mas Pram itu terganjal dengan ideologi pribadi Mas Pram? Ya itu Piala Dunia U20. Mas kan telepon Ganjar, Ganjar diem lu gitu. Itu nggak hanya gitu. itu nggak hanya terganjal bos, terganjar juga. Dan kira-kira hal yang sama akan terjadi di Jakarta nggak? Kira-kira dari semua masalah yang di Jakarta Mas Pram yang kemungkinan punya potensi untuk seperti itu masalah apa Mas Pram? Rasanya nggak ada Coki. Ini kalau ini saya jujur ya. Iya Mas Pram. Ini jujur, agak serius. 1 menit aja jujur. Boleh Pak. Saya kalau bukan karena hati, udahlah, saya nggak mau untuk jadi calon gubernur, itu pun karena hati. Tetapi begitu sekarang melihat persoalan di bawah, itu yang ingin saya selesaikan. Jadi saya nggak mau ngomong yang gede-gede, pengen menyelesaikan persoalan yang kecil-kecil, kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, jumantik, itu yang saya ingin selesaikan. Itu aja. Mantap. Mas, Jadi bukan yang gede-gede ya, yang itu aja. kalau diberi skor untuk 5 tahun terakhir ini Jakarta pembangunannya berapa skornya Mas? Aduh. Skornya berapa nilainya Ya. pembangunan Jakarta 5 Biar tahun? nggak salah paham. Gue ingetin lagi karena di Pilpres kemarin Mas Ganjar memberikan nilai 5 kepada Pak Prabowo. Iya. Ya. Mas Anies 11 dari dari 100. 100. Kira-kira Iya. Mas Pram ke Mas Anies? Kan ada 2 pimpinan, bahkan 3 sekarang. Iya. Mas Anies, Pak Heru, Pak Teguh. Mau yang mana yang mau dinilai? Cakep. Canggih bos. Canggih. Bagus. Elakan-elakan peluru ini canggih sekali. Canggih ini. sekali Canggih ini. bos. Canggih, Bos. Ini ibarat film The Matrix begini-begini nih. Udah begini-begini nih. Jurusnya udah bisnis Tai nih. Chi bos Iya, ya. udah Tai Chi dia. Oke. Ya. Udah Yang mana hebat Dit? sekali. Iya, Mas kan? Anies, Mas Anies. Mas Anies. Anak Abah udah gabung, jangan dinilai lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ari, Benga. Dia jawab reklamasi aja nggak mau, apalagi suruh-suruh nilai. Ini naik gak nih video nih ya? Oke. Ya. Naik cuman selamat malam sama ending aja nanti. Bagian tengahnya di-cut, Iya, di-cut, sama di-cut, satu lagi, di-cut. sama satu. Mohon petunjuk Ibu Mega. Cuma itu yang jadi TikTok aja. Iya. Itu aja. Oke, kita buka sesi tanya jawab aja kali Mas Iya. ya. Jangan susah-susah lah. Oh enggak, nih orang-orang yang mau nanya siapa Iya. tahu ada. Paling enggak beliau jujur lah, niatnya emang pengen bercanda aja jadi. Iya, iya, iya. Jadi kalau pertanyaannya sulit kita nggak jawab ya. Iya, Oke. iya, 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 iya. Ya. Oke, Mas. Boleh gak aku yang nanya? Boleh. Boleh. Ke? Menurut teman-teman sekalian, kemarin closing saya Madul oke banget nggak? Kan belum. Oke. Oke. Nah, tuh. Mas, Echo Saya Chamber. nggak tahu Echo oke apa Chamber emang ini. karena lawannya kurang oke, saya juga saya jujur aja. Iya. Real Madrid lawan Persija juga bagus Real Madrid. Iya. Maksud lu. Hati-hati, Ayo bagus hati-hati. Real Madrid mainnya. Iya, Tanya iya, Bang ya kalau nggak percaya. Iya. Ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab Le ya. Ada yang mau nanya nggak? Oke, nice. tunggu dulu. Tapi sebelum nanya, gini, ada sesi. Jadi Mas Pram, Total Politik dan Telusur Kultur, salah satu desainer baju anak muda
yang ternama lah ya, paling top lah ya. Ya, ini bikin edisi khusus namanya Tokoh Bangsa, Mas. Nah, Tokoh Bangsa ini baju dengan semua pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ada presiden dan wakil presiden. Nah, Wow. kita pengen satu kasih Mas Pram. Ini bentuknya kayak gini, Mas. Bram maju lo. Nah, Oh, keren banget, keren banget. Tadinya ya. Di sini Keren dong. banget, keren banget. Di sini. tadinya mau saya masukin Bukan, Bram, sekretaris bukan. kabinet juga Bukan, Mas, Bram. tapi dilarang sama Budi Mas. Ini Mas Pram belum masuk nih sekretaris kabinet gitu. Bukan Bram. Kalau boleh Mas Pram pakai hari ini. Nah, ini mau sekalian promo, Mas. Baju telusur kultur. Ukuran benar gak tuh? Sabar. Ini ritual agak lama nih, Mas. Warnanya biru pula Iya. kan, cakep Yang bisa kan? lebih cepat tuh iya. Oh iya. Dasi aja juga, sekarang dasi juga biru loh, nggak merah lagi loh. Iya. Mas dulu tuh kenapa sih, Mas? Ini gue pengen tanya ke Mas Pram sebagai sekretaris kabinet. Kenapa dulu Pak Jokowi pasti dasinya merah gitu, acara-acara pelantikan gitu-gitu, apa sih dasarnya, Mas? Karena waktu itu masih merah. Bagus. Bagus. Iya. Canggih, Lihat, Bos. lihat kalau jawab jujur nggak ada plot twistnya kan? Canggih, Bos. Nggak ada. Canggih. Nah, ya. Thank you. Iya. Tepuk tangan dong. Jadi silakan dibeli ya. Wah, Silakan Mas, namanya siapa? Ya. Tinggalnya di mana? Ya, dan pilpres kemarin pilih siapa? Nggak perlu sedetail itu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam. Perkenalkan nama saya Indra Sudrajat, warga Jakarta Utara, Mas Pram. Saya ingin bertanya ke Mas Pram, grogi ini baru pertama kali ada di forum yang sebesar ini. Yang pertama Mas Pram, saya ingin tanya bagaimana cara Mas Pram kemarin menjaga hubungan baik ketika tahun terakhir di kabinetnya Pak Jokowi, hubungan baik antara Mas Pram ke Ibu Mega dengan ke Pak Jokowi sebagai atasan Mas Pram sebagai presiden. Karena kan pasti sebagai menteri sekretaris kabinet Mas Pram agak sedikit, ya kalau saya pribadi lihatnya sih agak bingung gitu kan, sebagai orang yang normal lihat hubungan baiknya itu seperti apa gitu. Yang kedua, gimana cara Mas Pram menggait anak Abah dan Ahoker dalam waktu yang bersamaan sehingga menjadi satu? Itu aja sih pertanyaan saya. Jawabannya karena saya nggak normal tadi. Karena saya nggak normal makanya bisa saya jaga hubungan tetap baik dua-duanya kan gitu ya. Untuk anak Abah sama Ahoker, saya merasa bersyukur, beruntung dua-duanya bisa bahkan tukar menukar baju di depan saya. Satu yang pakai Ahoker dikasih ke anak Abah ngasih bajunya kepada Ahoker. Luar biasa. Jadi saya tetap nggak mau jawab gitu intinya. Mas, baju Ahoker sekarang tuh apa ya? Baju PDI maksudnya? Oh, kotak-kotak. Ya. Itu Dulu baju Pak Jokowi itu juga bukan dulu. baju Pak Jokowi. Iya. Mas Pram tadi bilang saya selalu kalau lihat IG saya, pasti saya selalu bicara tentang orang itu tidak pernah jelek. Selalu yang baik-baik. Menurut Mas Pram apa baiknya Dharma Pokrekon? Bagus, bagus. Baiknya satu, bintang 1, 2, 3 saya tahu. Dari dulu udah percaya elit global itu. Gesreknya kapan Mas Pram? Ya. Kenapa bisa lolos screening Mas Pram beliau dulu? Iya. Mas Pram nyesel nggak naikin dia sampai bintang 3? Yaudah. Oke. Bud, Ya Pak. nyesel nggak situ dulu tanya Copra Capres? Kita sama-sama pernah kena tipu lah Mas ya. Nanti kalau nggak situ Ya. Aduh. Ngeri Tapi banget. mungkin biar saya mencoba menjawab untuk Mas Pram ya, supaya lebih aman. Oh iya, Ya, iya. ya karena memang sesuai dengan apa namanya tagline-nya beliau, time will tell. Pak Budi, time will tell. Pada saat itu belum detail. Ternyata setelah dipilih, oh ternyata ini time will tell. Jadi memang selalu ada plot twist kalau memang yang ada hubungannya dengan beliau. nggak, tapi jujur ya, saya kenal dari awal. Udah bahas Bukan, ini. bukan. Ini Dharma Pangrekun nih Pak. Iya. Bang Dharma, Bang. Udah Tapi nggak selesai. apa-apa. Bang Dharma, Bang. Mohon izin Iya, betul. Pak. Udah selesai nih. Kenapa Udah RTD kita lagi? stop. Guys, close. Jangan sampai beliau WA Mas Pram juga habis ini kan. Ditunggu Bapak Karena Mas. saya tahu yang di sini yang di WA salah satu di antara ini. Nggak ada Mas, Mas. Kita kalau abang-abang penguasa ini ketemu sekarang kayaknya lo lebih berguna di luar katanya. Iya. Jangan masuk sini lo. Oke, Oke. kita buka lagi Ya. yang Ibu deh ini ya. Ya, silakan. Ya. Ini penerima vaksin tahap 1 Bu ya. Mana dah? Kan
nakes sama lansia dulu, abis itu baru yang Aduh. kedua yang lain. Selamat malam, Ya. nama saya Ratna Dewi dari Jakarta Selatan. Mas Pram mau tanya, ini kan Pakai sekarang... bahasa Jaksel dong Bu kalau. Aduh enggak, anaknya. bukannya Gen Z, Oh gitu. beda. Mau tanya, mungkin Mas Pram berapa kali pernah ada di acara juga kan, saya sering ikut. Nah saya mau tanya, ini loh Mas, kan ada jalur sepeda nih di Jakarta tuh ya, tapi kan jarang digunain, tapi nggak ada jalur motor Mas. Kesian, sedangkan yang bayar pajak motor kan, bukan sepeda yang bayar pajak. Berapapun mahalnya sepeda dibayarin pajak nggak? Ya. Enggak kan? Nah itu, jadi motor tuh nggak ada tempatnya. Kadang kita ya, saya pengendara motor Mas. Jadi kalau misalnya motor kan lebih banyak motor sekarang di Jakarta. Itu kadang ke tengah-tengah, karena nggak pernah dikasih jalan. Yang ada jalur sepeda. Saya sempat berantem sama polisi waktu awal-awal kan, yang motor lewat jalur sepeda ditilang. Saya sempat ngotot sama polisinya. Kenapa Pak? Saya bayar pajak, sepeda nggak bayar pajak. Kenapa nggak ada jalurnya? Ya. Saya gituin. Jadi Polisinya jawab apa Bu? Bapak. Polisinya Jadi jawab gini. apa gitu? Penasaran saya Bu. Saya aja nggak berani berantem sama polisi Bu. Pak Ari, mohon maaf, tapi Ibu dengan mohon maaf kita ada surprise. Ini polisi yang nilang Ibu. Enggak ada. Ya Ibu, sip ada. Jadi gitu ya. Jadi mohon nih Pak, gimana ya supaya ada jalur motor gitu. Oke. Benar-benar Pak. Kadang emang Tapi sih jadi ditilang nggak Ibu waktu itu? enggak lah, enggak ada berani. Siapa yang berani lawan emak-emak? Enggak ada yang berani lawan emak-emak. Bu, Aduh. Ibu masuk kategori naik motor belok kanan Oh sen kiri nggak? enggak. Pakai metik. Metik. Tapi Ya. enggak. Tapi sen kan? Oh, Ya. nah. Iya, kalau saya enggak. Nah, makanya saya Ibu yang pakai RX King situ ya? Tapi Ibu yang kalau ada tukang paket datang marah-marah bukan Ibu? Oh, bukan. Sorry, soalnya agak mirip soalnya kan. Yang kamu nih belum bukan. Mohon maaf. Nggak, ini ada baiknya pertanyaan ini jangan diterusin lagi. Iya. Kayaknya pemotor dan pesepeda ini bisa bikin pecah lagi Ahok sama saya yakin. Sumpah, tadi saya mikir mau jawab itu loh. Jangan. Saya jawabin. Tadi dulu permasalahannya gini Mas. Memang Ahoker lebih banyak sepeda Ntar dulu, pagi-pagi Mas. memang udah. Permasalahannya gini loh. Pemotor ini bingung. Kadang dari dalam Iya, mobil Bu. pasti dimarah-marahin sama supir yang nyupir driver Iya. mobil. Sedangkan si pemotor itu kadang ribut. Ini kita nggak dikasih jalan ya. Bu, Gitu. Ibu kenapa nggak naik busway aja? Ribet banget dah. Enggak Pak. Kan Kenapa? kalau sekarang kan kalau busway, kalau kan sekarang ini, nah makanya Mas Pram tuh kan ada apa ya? Ada program semua nanti ditambahin untuk rute Jaklingko. Iya. Kalau daerah saya itu nggak ada Mas, Jaklingkonya. Mas Anies payah dong berarti. Oh kemarin ya. bukan, Jaklingkonya masih jauh, harus jalan lagi. Harusnya gitu. Mas Anies menghadirkan Jack Lingko. Enggak, belum. Oh ini kalau yang Mas Pram jalurnya. harus, Mas Anies enggak. Ibu kemarin Pak Ari cukup Pak Ari. Oh iya. Cukup. Ya udah, gitu Terpancing, aja, Pak, ya, terpancing, makasih. terpancing. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Ayo. sekali lagi dong, luar biasa. Ditanggapi dulu, Terima Mas. kasih Ibu. Ini penting nih isunya. Iya. Ya ini penting nih isunya. Bu, pilih dulu saya jadi gubernur nanti saya jawab. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. gue kalau kampanye kayak gini doang gue bisa gue. Lu aja jadi gubernur dia. Iya, Batman, ayo Mas. Ayo. Bisa Nanti gue. Ibu pilih saya dulu baru saya jawab. Oke, tunggu. Mas, sebelum Udah, ke udah, penonton lagi nih Mas, Belakang, saya mau belakang. tanya nih Mas. Gimana caranya menahan diri untuk nggak jawab banyak kayak tadi itu Mas? Kenapa? Menahan diri biar nggak terpancing untuk menjawab banyak kayak tadi. Ya, dan ini Mas Pram, ini juga mungkin pelajaran buat kita semua ya. Iya, karena kita terpancing pasti, ya Ya, kan? bisa aware dengan jawaban ini ada potensi bahayanya, ada Iya. potensi polarisasinya. Iya, iya. Atau cari lawan yang emang nyelengkat diri sendiri aja. Jadi kita tinggal nontonin dari belakang aja. Ya. Tapi kira-kira itu sense-nya tuh dapatnya dari mana Mas Pram? Jadi saya dari dulu memang apa ya, untuk menjawab itu sebenarnya spontan aja. Saya salah satu
Saya salah satu orang yang diwawancarai nggak pernah off the record. Nggak pernah. Karena nggak pernah off the record ya nggak saya jawab, itu aja. Bagus. Canggih bos. Bagus. Gua ngerti apa namanya, politisi itu kan paling tergoda untuk ngejawabin sesuatu. Betul. Itu tuh susah loh nahannya loh. Betul. Mas Pram bisa aja, ya nanti pilih saya gubernur dulu. Mas, Bu. ya. Kayaknya gampang gitu kampanye tuh. Ya. ya kan? Menurut Mas Pram ini masuk Iya. golongan Korea-Korea nggak? Iya. Menurut Mas Pram, angin tuh punya KTP nggak Mas? Sudah bersatu Pak. Sudah Jangan bersatu. Bisa dia tahan bos ya kan? Oke kita kasih. masuk. Ada ketua BEM UI, Mas, bekas ketua BEM UI, coba kasih. dulu Ada ketua BEM UI. Ada bekas. Dia yang lolos dari ditangkap polisi. Siapa? Ayo. Bayu. Oh Bayu, oh iya. Ayo. Anda bukan Ya. Ari deh Mas. Ari. Orang Pokoknya kalau nanya gua sampai loh. Ayo Bay. Ya, ini gue gak angkat tangan loh bang. Gue gak angkat tangan tapi gue mau nanya aja. Saya warga Bekasi Pak Pram. Gitu, jadi mau tanya aja nih kira-kira nanti akan ada konektivitas apa lagi buat kota-kota penyangga di Jakarta, itu aja. Wajahnya serius banget ya. Iya. Iya. Ketua BEM UI. Kayaknya dulu pernah kenal dia saya. Dulu pernah ngetop ya kayaknya. Dulu pernah digalang, Pak. Iya. Sama istana pernah digalang dia. Ketua BEM. Ketahuan deh Pak Pram. Ternyata akrab Pak. Iya. Dia pernah makan siang bareng ternyata. Digalang Anda dulu ya. Fotonya beredar habis ini kan. Viral. Enggak, prinsipnya gini lah. Bahwa Transjakarta udah nggak bisa menyelesaikan Jakarta. Harus Trans Jabodetabek dan Bekasi sebagainya. Sepakat, Pak. Adalah harus terkoneksi dengan Jakarta. Makanya tarifnya harus sama dan perlakuannya harus sama. Tidak lagi ada perbedaan tinggal di Bekasi, di Depok, Tangerang Selatan. Semuanya harus sama. Itu prinsipnya. Siap. Mas Pram gak takut kayak Pak Ahok yang lebih didukung warga BSD daripada Jakarta nih? Oke, kita Ya. masuk ke sesi berikutnya. Ya, kita pengen tahu asal usul namanya. Nah, Mas Pram ini kenal sama orang-orang ini asal usulnya gimana? Mungkin Oh. bisa cerita. Pernah di lahiran kah ketemunya? Iya, di atau mana gitu? sang tokoh dulu Mas Pram lahiran di si toko itu, ya kan? Ini inspirasinya dari situ Mas. Iya. Dari lahiran nih. Gimana asal usul kenalnya gimana? Kenal sama-sama aktivis. Ketika dia menjadi ketua Senat, saya udah punya uang pada waktu itu. Terus Maksudnya pernah. Mas Anies. Wah. Maksudnya itu. jadi Mas Anies pernah digalang, Pak, digalang. Enggak, dia termasuk pada zamannya orang yang sangat menonjol. Pada zaman itu. Pada zamannya. Zaman sekarang kayak nggak cocok ya. Oke. Dia cocok jadi presiden nggak, Pak? Hah? Cocok jadi presiden nggak di masa depan? Mas Anies. Udah ada. Ini pilgub, jangan ngomongin presiden. Kan ini anak tangga. Pilpres sudah usai, Ini Pilpres pilgub, sudah usai. ngapain ngomongin presiden? Bos ibarat petinju gini terus Bos. Ya, ya. oke. Iya. Ayo next. Siapa? Uy. Lord nih Lord. Lord ini. Lord. Gimana? Ini bagian dari orang yang selama ini saya kenal baik. Dan pekerja keras. Ya kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Dulu saya bosnya dia. Sekarang enggak? Ya sekarang kan dia wakil ketua MPR, tinggi banget. Oh, oke. Aman. Next. Nih gimana perkenalan Mas Pram? Ketemu di mana pertama kali Mas? Apakah waktu Mbak Puan lahir Mas Pram hadir juga dalam lahirannya? Atau waktu Bung Karno? Tapi yang jelas waktu Mbak Puan nikah saya hadir. Nah, udah. Ya, apa yang bikin Mas Pram akhirnya mau bergabung bersama beliau, Mas? Dalam hidup saya berpartai sekali dan selamanya. Jadi kalau Mas Pram melihat Pak Ahok yang 4 kali ganti partai, menurut Mas Pram gimana? Kan ngomongin
Bu Mega. Oh Bu. iya. Enggak kan nanya boleh dong. Din. Wah, siapa tahu kena tackles. Enggak. Namanya usaha Mas. Pak Budi sama Farid coba terus. Siapa tahu bisa Canggih, masuk. Mas. Ini kalau Polit Cagup lain udah jatuh berkali-kali. Iya. Iya. Next. Kesimpulannya malam ini Pak Pram Ah. lolos dari jebakan. Dia habis ketemu Waduh. kemarin ya kan? Oke. Waktu beliau presiden, Mas Pram ini pimpinan oposisi. Waktu beliau presiden saya sekjen partai. Oh. Tapi saya bersahabat banget sama beliau. Gokil. Makanya waktu saya datang, saya udah maju jadi calon gubernur, hanya saya yang dipeluk. Ada calon lain gak dipeluk. Cuma saya yang dipeluk. Artinya apa? Nah, Oh Dharma Pongrekun gak dipeluk Mas? Kenapa? Dharma Pongrekun gak dipeluk. Apa sih? Saya boleh titip pertanyaan? Boleh Mas. Tadi Mas Pram bilang katanya Mas Pram sahabat beliau. Kalau itu saya ingin tanya untuk pembuktian album keberapa yang Mas Pram beli dari beliau? Kan ada banyak kan album kan beliau banyak. saya lukisannya loh. Oh lukisannya. Datang pesta politik. Ya. Mas Pram lebih Pesta suka Pora berarti ya, lebih waktu suka beliau nyanyi lagu Jamrud apa Tip X? Lagunya Ska. Ska. Ya, Tip X. Tip X. Enak tapi itu waktu itu beliau nyanyi Iya. enak lagunya. Keren lah waktunya. Masih ingat sama aku? Alhamdulillah. Ya, Iya. makin gua kenal ya pantas Asian Value viral emang. Emang orangnya begini. Malam ini Asian Value 2 gue rasa nih. Mas Pram kan oposisi kan waktu itu kan. Kok ini maksudnya dulu bisa akrab dan sahabatan sama Pak SBY ini pura-pura oposisi apa gimana dulu? Jadi selama 10 tahun sebenarnya yang berkomunikasi dengan beliau saya, bukan almarhum Pak Taufik. Karena yang diminta ibu saya komunikasi dengan. Oke. Itu bagian dari kerongkongan Mas. Bagian dari pelayanan bos. Fitur itu. Betul. Ya. Tapi malam hari ini kita belajar sesuatu ya, bahwa sebenarnya kerongkongan emas itu bukan banyak ngomong, tapi tahu kapan waktunya untuk ngomong. Heh. Hebat loh. Kenapa hebat lu loh. berinderin terus? Iya hebat Iya, loh. bener, Iya. bener. Aduh, Nanti sorry dulu saya, Anda kampanye, nanti iya, dulu. sorry, Anda. saya kalau dapat job terlalu all out memang. Iya. Sorry. Lama-lama Sorry, cocok juga lu menggantikan pakaian Iya. siapan gue. Jangan sampai Anda jadi jubir beneran Coki. Aduh, jangan, Bisa jangan. turun elektabilitas nih. Iya. Nanti kalau Anda jadi jubir Guys Khalifa nganggur, jangan. Oke, ada lagi? memberitakan Udah habis. ya. Tepuk tangan untuk Mas Pram. Kenapa Pak Jokowi nggak ditampilkan? Kenapa? Oh iya. Pak Jokowi kenapa? Ada nggak? Ada lagi nggak? Oh, kurang ajar banget Enggak, memang. karena pasti bahasa Dia basi diskriminasi. Enggak. Coba saya lagi pengen ditampilkan nggak ditampilkan. Oh. Cari woi. Cari. Hei, di Vio, kenapa nggak ditampilin kan gue udah bilang. Aduh. Mana Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran mana? Ya, Mas, kasih dulu foto. ini- Kasih foto. Cepat. Ah. Ayo cepat. Satu pilih salah satu. Sudah tapi belum. Ah. Sudah tapi belum. Ayo buruan, Mat. Mohon maaf, masa proses di kopinya kita lihat juga sih. Bisa langsung aja nggak waktu ada gambarnya? Langsung aja. Ah iya. Coba, Ah. nanti di editing. Ya. Pak Jokowi gimana? Ya. Kebetulan pas itu saya juga tahu. Jadi waktu itu beliau jadi presiden tuh masih. Iya Mas. Iya. Iya. Ini operator Udah ganti aja. Ini operator gue pecat juga lama-lama nih. Udah, oke. Nanti kita tanya salah lagi. Kamu nggak dibohongin dulu. Iya. Mas, dulu waktu Pilpres kemarin Pak Jokowi pernah minta Mas Pram dukung Prabowo Gibran nggak? Udah lalu masa diomongin lagi. Nggak, soalnya di digital algoritma Pilpres masih tinggi Mas. Ya. Oke, kita masuk ke, udah tepuk tangan untuk Mas Pram ya. Pak Itu Prabowo nggak masuk Pak Prabowo? sesi asal usul. Udah jangan dipaksa Dinda, nanti jawabannya standar lagi Iya, sama. benar. Enggak, tadi nggak standar sih Din. Apa tuh? Bagus jawaban Mas Pram. Ya udah, Pak Prabowo cari dulu Pak Si Prabowo. Coki percaya tuh. Yang mana? Oke, oke. Kita masuk ke sesi Mas Pram pilih mana? Antara dua orang atau dua hal, pilih mana? Ah, yang pertama, bubur diaduk atau bubur gak diaduk? Bubur diaduk. Oke. Next. Naturalisasi timnas atau pemain lokal? Dua-duanya saya pilih. Gak bisa dong. Salah satu dong. Era sekarang nggak ada, dua-duanya main semua buat PSSI. Ngapain kita pilih berbeda? Udah dua-duanya pilih. Iya, masa masuk timnas jatah
putra daerah kata Bang Adri kan. Apa lu? Pakai Adri lagi. Bang Adri. Lempar body lagi aja. Lempar body lagi. Ayo next. Nah, naturalisasi kali apa normalisasi kali? Dua-duanya dilakukan untuk kebaikan Jakarta. Aduh Riri, bubar ini forum lah. Udah tahu calon anti polarisasi deh. Ayo, Kita semua tahu ya berarti tadi bubur tadi cuma ice breaking ya. Anjir cuma bubur, kenapa awalnya bubur gak nyambung Kan banget. lima pertanyaan yang dipilih Bukan cuma bubur, aja. dia bisa jawab harusnya kayak gini bos. Bukan buburnya yang penting, tukangnya naik haji apa enggak? Atau harusnya jawabnya gini, saya pilih bubur yang diaduk seperti saya menyatukan Ahokers dan anak. Gitu. Bisa. Tuh, Bisa. Canggih, Mas, ya. Canggih, Mas. Canggih. Oke. Canggih, next. Next. Waduh. Reklamasi atau anti reklamasi? Tadi aja nggak dijawab, apalagi sekarang. Pilih dong Mas, salah satu Mas. Ya bagian ini kita tayangin habis pilkada deh. Gak mau jawab? Pilih mana? Dila deh, Dil. Jawab Dil. Kenapa Kak? Kesal juga gue lama-lama mana orang. Ayo next. Udah gitu ngeditnya males lagi. Iya. Gambar yang sama satunya di X gitu doang. Pilih mana? Blok M apa Kota Tua? Bagus. Jangan bilang dua-duanya. Pertanyaan ini mengandung Kalau apa, boleh Mas? milih satu ya, saya Iya. pilih Blok M. Tapi juga. Kenapa Mas? Kenapa? Kenapa? Ini karena yang Kota Tua bau kolonial atau gimana Mas? Gak ada Ri yang mikir sejauh itu, gak ada Ri. Gak ada, lo doang Ri. Lo doang mikir jauh sampai ke VOC, gak ada Ri. Lu nggak tahu tuh kata siapa? Hah? Kenapa saya bikin IKN? Kenapa saya bikin istana di IKN? Aduh. Bud, jangan terlalu dramatis gitu dong. Apa? Saya yang mendengarkan langsung aja nggak begitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Canggih. Enggak, gue ngerasa emang Pangnya kerjanya nggak berat-berat banget bos ya kan. Lebih berat bantuin Ganjar daripada bantuin ini. Next. Pilih Ancol apa Taman Mini? Bagus. Ya. Taman Mini. Kenapa? Karena Taman Mini udah diperbaiki oleh pemerintah. Wih, Pemerintah pusat. Waktu itu saya pemerintah pusat. Nanti ini bagian saya yang memperbaiki. wah. Taman Mini tuh. Ya. Mas Pram datang ke nikahan gua di Taman Mini tuh. Oke. Iya nggak Mas? Iya kan? Dia nggak mau jawab. Gak mau jawab. Ya, next. Oh bagus. Pilih MRT atau LRT? Ya dua-duanya dibutuhkan warga Jakarta. Iya standar. Iya. Ini juga siapa yang bikin soal sini? Gitu. Iya. Lama-lama menurun nih kualitasnya nih. Harusnya makin belakang makin Harusnya bahaya. debat ini lebih berkualitas daripada KPU kemarin. Ayo next, pilih mana Mas Pram? Sop kaki kambing Irwan apa sate Jono pejompongan? Irwan. Saya dulu juga makan, saya sering makan di sini sama Ari, Pak. Iya. Saya seminggu sekali pasti Irwan. Oh, kita juga dulu Ri ya. Lebih paten mana Irwan sama Anen Mas menurut Mas? Irwan. Irwan, oh iya sih. Irwan sama Dudung? Udah itu enggak, Mas. Irwan, saya tetap Irwan. Iya. Dudung udah. Irwan sama Jokowi? Udah mulai gak masuk akal. Udah dimasuk-masukin aja udah gak masuk akal. Udah gak masuk akal. Luar biasa Mas Pram 10 pertanyaan yang dijawab cuma bubur sama sop kaki kambing. Sisanya gak ada. Akhirnya intisari dan acaranya, oh sop kaki kambing enak udah itu. Gak ada Sama di bubur. Ayo next. Ahmad Dhani apa Oh. Ocha? Oh jelas Once dong. Hah? Once. Satu partai, itu satu partai. Kenapa? Kenapa? Karena Once bantuin saya, ini nggak mau bantuin saya. Coba lagunya Once yang dibawain Pak SBY apa yang Mas hafal? Ya. Oke next. Krisdayanti apa Yuni Syara? Ayo. Kenapa mati nih? Saya dua-duanya kenal baik, jadi saya nggak pilih dua-duanya. Oh. Kalau Kenapa? kenal baik semua nggak dipilih Mas. Satu, Saya baik semua nih, Mas Pram baik, kan? Mbak Ridwan Kamil baik. Dharma Pangrekun Nggak kenal.
Oke, nggak mau pilih salah satu Mas. Lagu yang paling favorit salah satunya apa? Kalau lagu Krisdayanti. Oke. Ini lebih kepada sepupu Budi ya dua-duanya ya. Ya, ayo next. Ya, Aduh. Ya istriku lah. ya. Standar ya. Wah, mukanya intimidatif. Awas nggak pilih gua. Ya kan? Iya Mas. Sengaja kita pilih wajah yang tatapannya tajam. Awas nggak pilih aku. Tak sembelih, tak balikin kamu ke Kediri. Tumpes kamu habis ini katanya. Next. Ini mantan gubernur nih. Oh ini pilihan warga Gubernur di sebagai Pilkada gubernur, sebagai 2012 ya? gubernur, sebagai gubernur. Tapi Budi kurang ajar banget. Gambarnya aja udah nggak adil. Jadi udahlah. Iya. Kita akhiri aja acara ini. Iya benar-benar. Benar. Belum. Dari estetika gambarnya Mas ya, emang parah banget nih Budi nih. Ini memang keterlaluan Mau banget. jawab nggak? Mau Jadi sakit hati jangan dibawa ke sini. Gue mah nggak ngaruh Mas. Ayo udah next. Next. Pilih mana? Pilih mana? Naturalisasi atau normalisasi? Karena mereka udah bersatu, saya pilih dua-duanya. Percuma gua. Ayo next. Oh. Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Saya dua presiden ini pernah bekerja sama. Jadi dua-duanya saya pilih. Ayo Yang next. satu kerjasama sebelumnya, yang ini kerjasama mendatang. Iya. Jawaban yang sangat baik Canggih loh. loh. Kita nunggu cedera ligamen aja nih Mas Pram nih. Ayo next. Iya. Tadinya saya pikir Mas Pram mau jawab gini waktu gambar yang tadi. Loh, emang beda. Masih bisa dipakai. Gimana? Tapi Cok. hebat. Kalau lo jadi Mas Pram gimana? Apa? Mas Pram pilih mana? Jokowi apa Prabowo? Lah, kok emang beda? Ya. Enggak Mas, di gambar yang ini pertanyaannya cari bedanya Mas justru. Oh. Ya. Tolong ini di-cut ya, bahaya ini bro. Ayo next. Oke. Nah, Dua-duanya saya dekat. iya. Kalau kenangan Iya. Pak Taufik yang paling membekas buat Mas Pram apa? Kan tadi Bu Mega udah. Jadi Pak Taufik itu kalau membela orang, nggak setengah-setengah. Saya termasuk bersyukur banyak tokoh yang sekarang termasuk yang garis keras sama Pak Taufik di take care banget. Banyak orang nggak tahu, saya termasuk yang tahu. Oh, siapa Mas yang kita nggak bisa bayangkan tapi ternyata di take care, di openi? Pokoknya yang secara diametral lawan politik banget. Anies Baswedan. Ya Anies bukan zamannya Pak Taufik. Oh lah. iya benar. Mas Anies waktu itu masih di sini bos. Iya. Iya kan? Iya. Masih haluannya masih situ. Iya, Dukung betul, Pak betul. Jokowi kok 2000 tuh. Belum. Ya, oke. Next. Ya. Kang Jadi, Emil atau Ini adalah foto yang jangan dipilih. Gitu. Udah ketebak. Sampai situ, benar. Udah ketebak. Benar. Udah ketebak. Kita komedian cepat belajar Mas Pram. Kita nangkep ilmu dari Mas Pram. Mana Mas? Pilih mana? Di antara kedua kalau boleh milih. Ini mau dari mana? bintang 1, bintang 2, bintang 3 sama aku. Ya. Jujur ya, dua-duanya saya deket loh. Walaupun udah bersaing untuk pilgub, masih telepon. Sebetulnya kena pelanggaran nih total politik memilih fotonya nih. Cuma kurang ajar banget dari tadi nih. Kenapa? Ya udahlah. Tapi kalau saya boleh Pak Ari, Pak Budi. kalau misalnya saya boleh membantu menjawab Boleh, Mas Pram boleh, ya. boleh, Ini. Biar ada komedinya dikit Iya. nih. Iya. Kalau menurut saya lawan paling berat itu sebenarnya Pak Dharma. Jujur. Karena Mas Ridwan Kamil tuh kan cerdas gagasannya. Tapi karena cerdas lawan cerdas, argumen lawan argumen bisa. Ya. Kalau Mas Dharma nih out of the box. Wah benar. Jadi, susah. Jadi lebih susah. Apa? Nah iya itu. itu? Itu dia, saya begitu aja. Itu gimana sih kalau media, kalau lu sebagai wartawan Dit, kalau narasumber lu kayak Coki tadi itu jawabannya, lu kutipnya apa? Lu bikin? Lu jangan salah, kita nih berdua pernah mewawancarai beliau selama sejam. Oh, iya. Serius. Ayo, coba. Ini true story. Coba. Dan gak ada yang ketawa, coba gimana caranya? Beliau Susah loh.
Kita Udah, benar-benar jangan bro, kayak- jangan udah cukup. Serius, pernah wawancara sejam? Iya, sejam pernah. pernah. Oh, pakainya dua-duanya agak mirip sekarang. Aduh, iya. Oke, ya. Oke kalau gitu udah habis ya gambarnya. Oke tepuk tangan untuk Mas Nice. Pram. Thank you. Ya, terima kasih Mas Pram. Mungkin kata-kata terakhir pamungkas untuk Ya. kita semua Ah, pada kasih malam dulu hari ini. pidato kebudayaannya Mas, ya Mas, Ya. silakan Mas. Jangan serius-serius, hidup itu terlalu nikmat. Jadi saya malam ini menikmati betul. Hari saya ini adalah acara yang ke-15. Saya datang betul-betul karena Budi sama Ari, saya yakin pasti bisa membuat saya tertawa. Saya jadi ingat Rifana. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pramono Anung.